Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sedang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya melampaui dari ambang batas pengertian manusia tentang pemahaman akan konsep kasih tersebut. Dan kasih yang dinyatakan oleh Allah sendiri adalah ketika Ia mengutus anaknya yang tunggal itu, supaya relevansi tentang penerimaan kita kepada Dia adalah bagian yang menyeluruh tentang penerimaan kita akan Bapa. Ketika kita melihat pribadi Yesus Kristus yang terlihat itu, maka kita telah mengimani pribadi yang tidak terlihat itu. Dan inilah yang selalu dikatakan oleh Yesus Kristus. Ketakutan dalam hal ini adalah sesuatu hal yang bersifat natural. Tubuh kita memiliki sifat naturalnya. Dan ketakutan itu adalah produksi dari reaksi kita yang begitu natural itu. Siapakah di antara kita yang tidak takut akan ketinggian? Ada orang yang takut ketinggian, fobia ketinggian. Ada orang yang takut kedalaman. Tetapi ada orang yang tidak takut ketinggian, tetapi takut kedalaman. Berbagai macam bentuk ketakutan itu. Tetapi yang dimaksud dalam hal ini adalah ketika kita memposisikan diri kita dalam pemahaman iman. Apa yang membuat manusia itu takut dalam kehidupannya? Bahkan ada orang yang takut untuk mati. Ternyata alasan ketakutan yang dapat diterima adalah karena keberdosaan seseorang. Tidak mungkin ada orang yang dapat menghampiri Bapa yang Maha Kudus itu jika ia berada dalam keberdosaan itu. Sehingga ketika pribadi Yesus Kristus dinyatakan, hal yang terselubung itu telah disingkapkan sehingga kita telah memiliki roh kebenaran itu, bukan roh ketakutan. Sehingga di dalam Kristus kita telah dibenarkan dan menerima anugerah itu. Sehingga nyatalah apa yang dikatakan dalam nats hari ini, bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dan lihatlah pribadi-pribadi murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka mencintai, mengasihi Yesus Kristus, mereka tidak takut akan kematian itu. Malahan mereka menghampiri kematian mereka sendiri. Sehingga mereka menjadi tokoh-tokoh yang mati martir pada waktu dinyatakan ia harus mati. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, apa yang harus kita takutkan di dunia ini? Yang perlu kita takutkan di dunia ini adalah karena kita tidak mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Tuhan mengajarkan kita lewat firman-Nya bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ketika seseorang takut akan Tuhan, memang pengetahuannya menjadi benar. Tetapi ketika seseorang tidak takut akan Tuhan, tentu ada ketakutan di dalam diri mereka. Apa ketakutan di dalam diri mereka? Mereka tahu tentang pribadi mereka yang akan lenyap. Dan bukan hanya lenyap, mereka juga akan mendapati sesuatu hal yang tidak dapat terbendung, yakni kebinasaan mereka sendiri. Dan lihatlah bagaimana kita diarahkan dalam kasih yang benar itu. Bukan kasih dalam ketakutan yang dihasilkan oleh dunia ini. Tetapi cara kita takut akan Tuhan adalah dengan cara menghormatinya dan benar-benar mengasihi jalan Tuhan. Dan ketika kita sudah berada di dalam kasih itu, maka hukuman telah jauh dari kita. Mengapa demikian? Karena ternyata kita adalah orang-orang yang dibenarkan, yang tidak lagi takut akan hukuman itu. Karena hukuman kita telah diselesaikan dan dibayarkan lunas
dan telah dilenyapkan oleh pribadi yang kekal itu, yakni Yesus Kristus. Jangan takut menghadapi kehidupan saudara, tetapi hadapilah kehidupan itu dengan penuh sukacita dan terus mengucap syukur, karena kita tidak boleh terbelenggu dengan ketakutan itu. Ada ucapan yang mengatakan demikian, bahwa ketakutan itu 90% tidak akan pernah terjadi. Mengapa manusia lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk terus takut dan khawatir? Tentu karena kita tidak dapat mengerti apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi kini kita telah mendapati tentang masa depan kita di dalam Kristus. Di dalam Kristuslah kepastian itu, dan itulah sukacita kita. Jangan takut, karena Kristus telah menyelamatkan saudara, dan hidupilah kehidupan saudara dengan penuh kualitas yang benar. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas penegasan yang Tuhan telah nyatakan, bahwa kami tidak boleh menjadi pribadi yang takut, karena kami sekarang berada dalam tuntutan anugerah. Berkati kami ya Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang terus mengucap syukur dalam segala hal, dan ketakutan kami dapat kami atasi, karena kerajaan-Mu harus dinyatakan di dunia ini. Terima pujian kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.